Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892450013. Berikut ini video presentasi mata kuliah Aspek Hukum. Nah, di video presentasi kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Nah, materi kali ini yang akan dibawakan di presentasi saya yaitu materi yang berjudul Aspek Hukum Bisnis di Indonesia. Yang pertama yakni ada pendahuluan. Nah, istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya urusan, usaha, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Surat Tanda Bukti Lapor, nomor 1847, nomor 23. Nah, para pelaku usaha atau bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan kata dagang, akan tetapi seringkali menggunakan kata bisnis yang sesungguhnya artinya lebih luas, yaitu meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan, dan persaingan usaha. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila saat ini lebih layak menggunakan istilah hukum bisnis, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini. Nah, dalam perkembangan transaksi bisnis yang terjadi dalam zaman modern ini, maka kebutuhan makin berkembang dan hubungan bisnis didukung oleh kecanggihan teknologi yang mengakibatkan transaksi bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ibaratnya negara pun dalam kegiatan bisnis sudah tanpa tanda batas lagi. Namun demikian, hukum sebagai sarana pembaruan dan sarana pembangunan sangat diperlukan esensi dan eksistensinya. Nah, memang ya di zaman modern yang ini banyak sekali orang yang berbisnis gitu, seperti dagang. Karena mereka dagang tidak perlu menyewa toko untuk zaman modern ini ya. Karena dulu kan banyak banget ya orang yang mau berdagang tetapi mereka harus menyewa toko gitu, entah dimanapun itu ya gitu. Tapi sekarang mereka tidak perlu menyewa toko gitu. Bisa dagang dari rumah gitu dengan cara lewat e-commerce, karena banyak sekali e-commerce sekarang ya. Contoh hal, ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu, Bukalapak gitu. Nah, di e-commerce itu kita bisa mencari apapun itu ya. Jadi orang-orang yang berdagang memasukkan saja produk mereka ke dalam e-commerce gitu. Dan ketika kita mempunyai aplikasi di salah satu e-commerce itu, contoh hal Shopee ya gitu. Kita ingin membeli baju atau apapun itu bisa gitu. Langsung ada. Dan bahkan sekarang ini lebih canggihnya itu mereka bisa mengirim dari contoh dari luar Pulau Jawa gitu kan. Karena yaitu dengan kecanggihan teknologi di era sekarang ini gitu ya. Kita bisa berbelanja dari manapun, kapanpun, dan dimanapun gitu. Dan untuk pembayarannya juga kita bisa membayar ketika barang itu datang gitu, ketika barang itu sudah di rumah dan kita bisa melihat gitu, apakah barang itu dalam kondisi baik-baik saja, ataukah barang itu sesuai dengan permintaan kita gitu. Nah, jika barang itu sesuai dengan permintaan kita dan baik-baik saja, kita bisa langsung membayarnya. Tetapi jika barangnya tidak sesuai dengan permintaan kita, kita bisa mengembalikannya gitu. Itu canggihnya teknologi saat ini ya. Jadi di e-commerce tuh menyediakan pelayanan seperti itu gitu. Kita bisa membayar barang kita ketika sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Apa yang benar-benar, oh ini loh barangnya gitu. Kayak
oh ini barangnya bener loh yang saya pesan tuh ini gitu, bentuknya sama gitu kan. Makanya nggak sedikit dari banyak orang sekarang beralih ke berdagang ya, karena selain waktu yang fleksibel, tentunya keuntungan juga sangat banyak ya gitu. Karena tidak perlu menyewa toko atau apapun itu, kita bisa berdagang dari rumah gitu. Dan sekarang lebih canggihnya lagi tuh kita bisa melihat barangnya kayak seperti ada e-commerce yang kalau berdagang tuh kita bisa sambil live gitu ya. Jadi kita berdagang gitu, menunjukkan barangnya dengan live gitu, dengan video gitu, video kita kayak ini loh barang ini gitu. Kita bisa menunjukkan gitu. Misalkan kita saya mau barang yang ini bisa kita tunjukkan, oh ini barang yang kamu mau gitu. Dan mereka juga bisa menyarankan seperti, oh kamu dengan berat badan kamu yang segini kamu bisa mengambil ukuran seperti ini gitu. Tidak perlu kita mencoba ke tempatnya gitu kan. Dengan kita duduk manis, kita mesan, scroll-scroll di HP gitu. Barang datang gitu. Kayak memang semudah itu kecanggihan teknologi ya untuk berdagang ataupun berbisnis gitu. Nah, hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat. Dalam era globalisasi pada saat ini, maka aspek persaingan bebas antar individu, antar negara telah terjadi dalam segala aspek kehidupan, termasuk di bidang bisnis. Nah, tetapi seringkali terkadang ya, di zaman sekarang ini mereka melakukan hal-hal yang nggak wajar, nggak sehat di dalam persaingan bisnis gitu kan. Jadi kayak sepinter-pinternya kita gitu, kita dalam berbisnis ini akan seperti apa gitu. Karena banyak sekali persaingan-persaingan yang tidak sehat, mereka banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak wajar gitu kan. Seperti ada contoh kasus eh, perawatan kecantikan gitu. Mereka memasukkan bahan yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam racikan krim kecantikan itu, tetapi untuk keuntungan mereka gitu kan, untuk keuntungan mereka yang banyak gitu, jadi mereka memasukkannya gitu kan, kayak mereka melakukan persaingan yang tidak sehat karena dengan seperti itu mereka menurunkan harga, karena kan barang yang mereka masukkan itu maksudnya formula gitu ya, kayak bahan yang mereka masukkan ke dalam racikan itu kan mungkin dibeli dengan harga yang tidak mahal gitu kan. Jadi makanya itu mereka bisa menjual harga yang murah gitu. Mereka bisa bersaing dengan pebisnis-pebisnis di luar sana, tetapi mereka melakukan hal yang tidak sehat gitu dan tidak bermanfaat karena itu bisa merusak yang menggunakan produk itu gitu kan. Nah, yang kedua yaitu ada sistematika hukum. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum, gitu kan. Jadi saking banyaknya hukum-hukum gitu yang harus dikuasai, akhirnya dikelompokkanlah norma-norma yang disebut sistem hukum. Nah, yaitu yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat gitu. Nah, yang pertama itu ada hukum publik. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara gitu kan. Jadi ada beberapa yang termasuk ke dalam hukum publik ya. Yang saya tahu yaitu ada 4 ya. Yang saya tahu ya teman-teman.
Yang pertama yaitu ada hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Nah, yang kedua yaitu ada hukum privat. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Nah, yang termasuk ke dalam hukum privat itu ada dua. Yang pertama itu ada hukum perdata, dan yang kedua ada hukum dagang. Nah, kita masuk ke subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti membawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak, kewajiban, dan pendukung hak disebut subjek hukum. Nah, karena kita manusia ini, kita mempunyai hak ya. Contohnya hak berpendapat, hak mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu kan. Nah, pokoknya segala sesuatu gitu kan. Setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban itu kita sudah termasuk gitu disebut subjek hukum. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa setiap manusia merupakan orang, maka tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, jenis kelamin, suku, ras, warga negara, strata sosial, kaya atau miskin. Semuanya adalah orang yang merupakan subjek hukum. Nah, jadi kita ini tidak harus suku Sunda atau suku Jawa gitu kan. Kita harus kaya gitu, atau kita harus mempunyai kulit yang putih gitu. Tidak, kita tidak harus seperti itu karena segala sesuatu yang berbentuk manusia gitu kan. Setiap manusia mempunyai hak, kewajiban gitu kan. Nah, itu sudah disebut merupakan subjek hukum gitu. Karena sesuai dengan simbol kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Jadi mau kita putih atau hitam, kaya atau miskin, kita tetap merupakan subjek hukum gitu kan. Kita sudah termasuk ke dalam subjek hukum gitu. Jadi kita tidak perlu aku harus kaya dulu nih biar masuk gitu kan ke subjek hukum gitu. Tidak gitu kan. Mau kita kaya atau kita miskin gitu. Kita sudah termasuk gitu ke subjek hukum. Nah, subjek hukum juga terdiri dari dua. Yang pertama yaitu manusia atau naturalistic person, dan yang kedua yaitu badan hukum atau rich person. Nah, yang pertama yaitu manusia sebagai subjek hukum. Manusia merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Oleh karena itu, orang yang berbentuk manusia itu disebut orang asli atau naturalistic person. Subjek hukum adalah mulai saat ia dilahirkan, bahkan saat mulai dalam kandungan ibunya, misalnya dalam hal mewarisi gitu, dan berakhir ketika ia meninggal. Nah, jadi ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita sudah disebut subjek hukum gitu kan. Nah, ketika kita dilahirkan, ya sudah pasti gitu kan, kita sudah termasuk subjek hukum. Nah, subjek hukum, kapan sih kita akan berhenti disebut sebagai manusia subjek hukum? Yaitu ketika kita meninggal dunia gitu kan, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu. Nah, yang kedua itu, subjek hukum itu sendiri juga yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia gitu. Jadi ini emang hukumnya secara alamiah, subjek hukumnya gitu kan. Tidak hasil kreasi manusia, tidak hasil buatan oleh manusia gitu. Memang sudah secara alamiah dari sananya, itulah disebut subjek hukum gitu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu badan hukum sebagai subjek hukum. Selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan gitu kan, atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Intinya, jika kita mendukung hak seseorang gitu, kita sudah disebut subjek hukum dan kita memenuhi kewajiban kita gitu kan, sebagai mana manusia yang hidup di dunia gitu. Kita sudah disebut subjek hukum gitu kan.
yaitu subjek hukum itu yang menghasilkan kreasi hukum gitu kan. Jadi yang dikreasi oleh manusia gitu, tidak secara alamiah, berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum gitu kan. Kalau manusia sebagai subjek hukum itu kan hukumnya secara alamiah gitu kan, bukan hasil kreasi manusia gitu. Nah, beda lagi badan hukum sebagai subjek hukum gitu kan. Ini tuh hasil kreasi manusia. Jadi contohnya seperti perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi gitu kan. Itu kan sudah ditentukan oleh manusia gitu, oleh kita gitu, siapapun yang mempunyai itu gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bapak Sugeng. Wassalamualaikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.